Finally, we are at the beach. I always love beach, you know, and I always love summers. Did you know? Last week our pastor and then his wife is fighting because of you again and again and again. I'm such a little tired to hear they're fighting about you, jealous of you. That's why I ever heard you didn't want to getting married because you waiting pastor. I think you're not supposed to serve. For what you serve? You always serve, but she always jealous of you. I think you are exaggerating. Trust me. Why? So you didn't trust me? I'm your best friend. I tell you the truth. All I heard because we're living together. We're living in the same apartment. And I always heard what they're talking about you. That always wants to look pretty in front of the pastor. And then because you want him. And then she always jealous. You thinking, for what? You didn't got advance in that church. Too small. Look at you. You are pretty, you are good, and your voice is amazing. Find another church. What are you doing? I'm going to post a photo of Tara in the group chat so the pastors and all servants of God can see. It is so inappropriate for her to serve God. Look at her dress. Dressed too sexy, and she was looking for younger men to date. Oh, are you sure? Yes. Look at her. Oh my God. The most dangerous people in the church, also in our community, is a divisive spirit. And God had this spirit. You can also see in the Proverbs 6, chapter 18 and 19. That people who like to spread false news or false witnesses, malign, judge, like to bring down people with evil words so that their brothers and sisters fighting. Even many pastors are affected. So evil has atrocity heart. That's why it's called a divisive spirit. In Romans 16, chapter 17 and 18, now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. And chapter 18, for those who are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the heart of the simple. There are two kinds of divisive spirit. One is a person who is a nature have a person who likes to lie, slander, and usually when in the church, it's like have a two-face and always negativity with the church people and also community. Never put good words, nice in front but stabbing in the back. And there are often division in the church of community because of this spirit. The second is a divisive spirit by
uses dark power or black magic, this is very dangerous because this spirit can make people dislike you. This pisak make everyone you meet dislike you, hate you for no reason, and also if this magic reveal someone who is not rooted in God, then they can carry themselves. You are always unlucky because you can't control yourself in front of the people of the church or community. So people judge you until you have a bad reputation. So tricky, right? The mind of devil to make distraction to many people. Wherever you are meet people, you gonna clash with somebody. Avoid people who have a divisive spirit, making you a negative. You can't serve with a sincere heart. You won't be able to grow spiritually if you associated with a divisive spirit. I have seen some of my friends get divisive spirit, and also I experienced that moment. It's horrible and heinous. Some of friends, fake servants, action comment, and etc. and etc. So if you meet people or friends typifying old snake full of divisiveness, stay away from that people. Jeopardize many people. If you truly in God, you can feel it. And if you truly in God, you gotta know what good and what is not good. You has desensitized and signal from Holy Spirit. So keep believing in God and keep intimate with God. God bless you. Roh pemecah belah adalah roh yang paling dibenci oleh Tuhan. Dan biasa kita temukan di lingkungan, komunitas, bahkan juga di gereja. Dan Anda juga bisa lihat di Amsal 6 ayat 18-18. Kalau orang-orang ini suka menyebarkan berita bohong atau saksi palsu, memfitnah, menghakimi, suka menjatuhkan orang dengan kata-kata yang jahat sehingga saudara-saudaranya berkelahi. Bahkan banyak pendeta yang terpengaruh begitu jahat, memiliki hati yang bengis orang-orang yang punya spirit devices ini ya. Dan di Roma 16 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Nah di ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Ya, jadi roh pemecah belah ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang sifatnya suka memang bohong. Jadi naturnya dia tuh suka, emang bawaannya ya, dia tuh suka bohong, fitnah, suka cari-cari masalah di gereja, suka cari-cari muka. Pokoknya apa aja itu dia tuh mau membuat orang itu down dengan kata-katanya yang jahat gitu ya. Nah biasanya orang ini selalu bermuka dua gitu, dan dia tuh sukanya manis di depan, tau-taunya di belakang kita itu ngomongin kita yang enggak gitu. Ya Anda bisa merasakan sendiri dan Anda bisa menilai orang itu. Kalau orang itu sering
menjatuhkan gitu ya temannya, saudaranya, baik di gereja, tanpa mau datang untuk ngomong baik-baik gitu, dengan membicarakan secara baik-baik, tetapi dari belakang, nusuk dari belakang dengan kata-kata suka menjahati, suka memfitnah ya. Nah, Anda harus menegur saudara Anda itu gitu. Kalau jangan seperti kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah roh pemecah belah dengan menggunakan magic ya. Ilmu ini sangat berbahaya karena roh ini dapat membuat banyak orang tidak menyukai Anda. Nah, sihir ini membuat semua orang yang Anda temui tidak menyukai Anda dan membenci Anda tanpa alasan. Dan sihir ini merujuk seseorang yang tidak berakar kepada Tuhan. Nah, karena Anda tuh nggak bisa bawa diri Anda sendiri, terus Anda tuh selalu merasa sial. Jadi di depan orang Anda tidak bisa mengendalikan diri, bahkan juga di suatu komunitas. Nah, makanya Anda mempunyai reputasi yang buruk gitu ya. Jadi sangat licik pikiran iblis ini. Begitu liciknya sehingga mengalihkan begitu banyak perhatian orang untuk membuat Anda seolah-olah Anda itu emang sangat buruk gitu. Dan walaupun begitu ya, tapi orang kan maksudnya suka menjudge dari luar aja kan gitu loh. Tapi dia nggak tahu sebenarnya yang sebenarnya orang itu seperti apa. Nah, itu ya kebanyakan nature kita juga seperti itu ya. Nah, dimanapun Anda berada, kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, hindarilah orang-orang yang seperti mempunyai roh pemecah belah, karena membuat Anda menjadi negatif. Dan Anda, kalau Anda seorang pengerja, Anda itu tidak melayani dengan tulus. Tetapi Anda itu melihat dari luarnya seseorang itu, karena Anda sudah terpengaruh. Dan Anda tidak dapat bertumbuh secara rohani tentunya jikalau Anda bergaul dengan roh yang mempunyai roh pemecah belah. Saya telah melihat beberapa teman saya ya yang mengalami roh pemecah belah ini gitu, dan saya melihat dia dipengaruhi oleh teman yang lain ya. Ya, dan saya juga mengalami sendiri di lingkungan teman ya, seperti yang lihat di videonya ya. Dan juga di gereja, dan juga auction car ini ya, dia juga yang membuat suatu kebencian gitu loh di dalam suatu gereja ya, gitu, karena ya keluarganya gitu kan, gereja yang sama gitu. Jadi nggak apa-apa, saya sih ngalah aja. Saya percaya dimanapun saya berada, karena saya juga adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya mungkin ya dia lebih membutuhkan komunitas itu dibanding saya gitu. Dan ya terus ya 3 hari ini ya dia mengirimkan saya kuasa gelap ya, intens ya. Dan saya sih kasihan gitu sama orangnya ya, dan sangat-sangat kasihan gitu. Dan orang yang terikat, coba Anda ikat diri Anda gitu ya. Orang yang diikat oleh kuasa gelap itu akan susah, dan dia sudah menempel dengan kuasa gelap itu. Ya, need a time I think. Saya sudah terbiasa dengan dari saya SMP disantet orang. Jadi ini tuh bukan hal yang apa ya, yang bukan hal yang baru kemarin gitu. Sudah saking terbiasanya, sudah kenyang istilahnya.
Dan saya mengerti sekali gitu, kuasa gelap ini jahat ya gitu, jahat sekali dan sangat-sangat licik gitu ya. Oleh karena itu kita butuh untuk terus peka, masuk di dalam hadirat Tuhan agar kita mempunyai kepekaan, agar kita mengerti. Kalau Anda betul-betul di dalam Tuhan, Anda betul-betul dicinta kepada Tuhan, Anda akan tahu gitu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Happy Sunday.